Jadi pemerintah ini cangkeme ra karu-karuan. Biyen ngene bar kuwi ilang, bar kuwi ganti meneh lak ngono. Dulu itu cita-cita pemerintah di zaman akhir Orde Baru itu membangun masyarakat madani. Madani itu artinya masyarakat madaniyah yang acuannya adalah Kanjeng Nabi di Madinah. Tapi bar kuwi lali, bar kuwi diilang. Aku saiki takon, kowe saiki terikat hukum lah ning Indonesia. Ono KUHP, ono aturan pemerintah, ono Perpres, ono Perda, ono Perdes, ono macam-macam. Kowe melu gawe ora? Kowe melu gawe ora? Lah kok kowe gelem ora melu gawe kok taat? Wong kowe ora melu gawe kok kowe mentaati barang sing kowe ora melu gawe. Kok gelem kowe? Nek sing gawe Gusti Allah ora apa-apa, kono sing gawe awake dhewe sekene manusia. Nek padha-padha menungso kudune kowe lak melu gawe. Alasannya ono jane lah, saya kan sudah punya perwakilan di DPR kan gitu, mereka yang bikin kan gitu. Kowe percaya ora karo wakilmu kae? Ngomong ora, ning taat, apa kok to kuwi? Jare ora percaya ning taat. Jadi kowe kira ulul amri? Percaya kowe? Ndak apa-apa nek kowe percaya ora masalah. Apik berarti beres ora masalah, ora perlu suluk maleman meneh. Wis beres kok masalah. Itu ulul amri bukan? Apakah DPR mewakili urusanmu? Kalau kamu mengeluh, apakah mereka mendengarkan? Kalau Anda punya masalah, apa mereka ikut menyelesaikan? Lah tuh ulul amri cangkeme sapa sing ngomong? Mulane kowe dihapusi terus. Ora gelem sinau bodoh. Ngono wae bingung. Terus minta Indonesia berdaulat, berkeadilan sosial. Aku iki dihapusi bendina ora ngerti kok. Piye ming sinau ngono ora iso. Selama Anda jadi rakyat Indonesia pernah memilih pemimpin enggak? Pernah? Tahu Mas? Aku takon wis. Aku takon wis tahu melu pemilihan? Oke. Gue milih ora? Wes ngerti ya, sekarang ke depan muga-muga gue ngerti luweh cerdas bernegara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar semua tadi Bib Anis, saya mendengar wayang tadi terakhir, dan saya ingin ngeracik ya dari semuanya tadi itu supaya nanti pulang dari sini kita sudah lebih mantap untuk menjadi diri kita masing-masing menghadapi keadaan kayak apapun saja. Gue tetap bener, tetap apik, tetap wicaksono di dalam segala keadaan. Arep rendeng, arep ketiga, arep melarat, arep sugih, arep bengi, arep awan, arep loro, arep sehat, ning tetap kowe bertahan pada karakter dan akhlakmu. Pertama, mergo iki mau Tolak al-Badru. Ini bisa dicari ya Mas, dicari ini. Coba kita tegaskan pengetahuan kita. Tola al-Badru alaina min thaniyatil wada. Ini kan dilakukan bersama-sama di kota Madinah untuk menyambut hijrah atau kedatangannya Rasulullah SAW. Saiki aku takon, sing nyambut Kanjeng Nabi kuwi kira-kira wong atusan apa wong ewon? Ya? Ya, mulane mergo ora iso ngitung iki isane ki ming atusan apa ewon. Nek iso ngitung cetha iki ora iso soalnya ora ana videone, ora ana virale. Belum ada BlackBerry, belum ada Samsung pada waktu itu. Nanti kira-kira wong sekian ratus apa sekian ribu. Untuk gambaran, penduduk Madinah ketika itu sekitar 10.000 orang. 10.000 orang. Jadi kira-kira sing nyambut kedatangan Rasulullah ki mayoritas apa minoritas? Minoritas. Ayo, gini orang jelas pengetahuan kan kini ya salah pertimbangan siswa-siswa.
Oke, ini bukan tidak harus dijawab sekarang, tapi kudu dadi bahan pertimbangan. Gue nek salah ngangkan-nangkani sesuatu kan, gue misalnya salah ngerasa ke gue masak uyahe sepiro kan gue nganggo rasa. Gue ngliwet kae banyune sepiro kan nganggo driji kae. Ya ta, nganggo driji dirasake. Nah, rasamu aja bebel, harus tetap bisa bener atau tepat mengalami apapun saja, merasakan apapun saja, dan menganalisa atau menyimpulkan apapun saja. Nah, berangkat dari Madinah ini tadi, oke, mungkin ratusan, mungkin ribuan, ya. Oke. Minoritas apa mayoritas, ora iso disimpulke. Ning nek ndelok bahwa bar kuwi kabeh ki bebarengan karo Kanjeng Nabi membangun kota Madinah, ya, membangun berbagai macam hal. Nek minoritas kok ora ya toh. Wong kabeh bareng-bareng kok. Kan mereka kaum Ansor yang berhijrah namanya Muhajirin. Nah, sing nyambut Kanjeng Nabi iki pertanyaan berikutnya iki wong Islam kabeh apa macam-macam? Macam-macam. Oke, settingnya wong Islam sekitar penduduk Madinah sekitar 10.000, jumlah wong Islam sekitar 15.000 pada waktu itu. Sekitar 15.000. Ning sing nyambut Kanjeng Nabi kuwi sekitar 1.500. Kita tidak bisa memastikan tuh umat Islam semua atau campur-campur ngono ya. Tapi iki nek kowe pengetahuannya meningkat, kowe le nimbang-nimbang uripmu, nimbang-nimbang nilai iki selalu tepat. Berikutnya yang kita cari, kuwi sing disambut karo wong Madinah kuwi Nabi Muhammad apa wong apik sing jenenge Muhammad? Wong apik. Nabine apa Muhammade? Gitu loh ya. Saiki kan misalnya saiki apa? Saiki misalnya sebutan kiai sapa? Ya upamane kiai sapa wis. Kiai Sikit. Oke. Aja sing ana ning kene wis Kiai Bejo. Saiki iki masyarakat nek ana Kiai Bejo, ku sing didelok bejone apa kiyaine? Sing kelakuane apik iki bejo apa kiai? Bejo. Mergo bejo kelakuane apik disebut kiai. Ah, wong saiki iki ndelok bejone apa ora kok njur nyebut kiai? Ora, lah kok nyebut kiai? Mergo kabeh wis do ngundang kiai njur kuwi langsung kok untal kok leg ngono to? Ah, itu salah satu kehancuran kita gitu. Gandolan barang ambruk kowe ora ndelok iki ambruk apa ora ning kowe gandolan kabeh. Kita cari pelajaran-pelajaran kecil ngono kuwi ya. Nanti yang diomongkan Bib Aminis kita akan sampai ke situ semuanya tadi, termasuk judul pada malam hari ini. Jadi sekali lagi Rasulullah itu kan ada kalimat gini, ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta, kan gitu. Wahai orang yang diutus kepada kita, engkau datang dengan urusan yang ditaati. Gitu. Diutus ini maksudnya diutus sebagai nabi atau diutus sebagai menungso sing apik ngayomi wong akeh. Ah, iki kudu cetha lho ya. Iki ben ning Indonesia ora kerengan terus. Mergo saling ora ngerti ndur kerengan terus. Husnul suudon terus. Jelas dia rembulan di atas kita. Tola'al badru alaina min saniyatil wada, di antara dua bukit. Ono kahanan elek, ono kahanan apik. Wajibas syukru alaina, kita semua wajib mensyukuri kedatangannya. Mada alillahida, apa yang telah dipanggil dan yang mendapat panggilan. Terus? Ya terus saya kalimatnya. Oke, yang saya persoalkan al-mab'uts ini, mab'uts itu orang yang diutus. Ayyuhal mab'utsu fina, ini orang yang diutus. Yang diutus ini, yang utus siapa? Oke, jelas Allah. Cuman diutus sebagai pembawa agama Islam atau sebagai manusia yang baik?
Iki lumayan loh jawabannya. Dalam wong Medina wis ngerti uswatun hasanah apa? Lesek kowe aja nganggo bahasamu ki kowe dadi wong Madinah kuwi. Sing urung ana Quran, urung ana jangkep ngene iki kaya saiki lak wis kowe gari ngomong wis gari gampang istilahnya wis jangkep. Zaman kuwi urung ana. Kanjeng Nabi waktu datang nakoni agamamu apa ora? Apa didaftari kene antri kowe agamamu apa? Iya apa ora? Nah saiki lek kowe ndelok wong lak mesti kok daftari agamane sik apa? Karepmu piye? Wong modern iki karepe piye? Kudune sing ndelok kelakuane piye sik? Perkara identitas engko sik lak ngono. Kok gupuh? Akhirnya kowe dihapusi ben dianggap Islam njur serbanan wis selesai masalah. Kowe modar gandolan serban. Kan begitu. Padahal serban yang tinggal nutupi eleke upamane gitu ya. Ada kasus yang seperti itu. Aku nggak anti serban. Aku nggak anti serban. Nggak ada gunanya anti serban karena serban itu dipakai oleh Rasulullah tapi juga oleh Abu Jahal. Abu Jahal ya serbanan jenenge wong Arab kok. Apa blangkonan? Abu Jahal blangkonan ini ya orang mungkin. Dulu dalang sidik blangkonan ya. Dalang sikit kan gitu. Oke. Kita terusin ya, kita terusin dikit. Nanti saya mau tanya-tanya sama beliau. Jadi masyarakat Madinah itu masyarakat yang plural. Jangan dipikir saya pro pluralisme. Jadi ojo kapusan karo kata, label, lambang, amsal, gitu ya. Oleh bunyi. Padahal bunyi yang sama, penghayatan orang yang mendengarnya bisa berbeda-beda. Oke, kemudian tulung tinulung di antara muhajirin dengan ansor, ono sing berbagi lemah, ono sing berbagi duit, berbagi omah, berbagi bojo barang. Iki nyenengke iki. Di antara jamaah ini boleh lah. Berbagi itu artinya orang jur gentian. Berbagi itu artinya di bojo loro dikake siji. Gitu ya. Ya Bib ya. Aning aku ora tau dadi muhajirin blas aku. Ming kon dadi ansor wae bendina kan. Aku ora tau entuk bagian malah kon bagi terus. Ning ora apa-apa berarti rada lumayan lah. Oke. Itu banyak sekali pelajaran dari Tolak Al-Badru tadi. Saya cuma merespon. Dan kuwi kudu dadi hikmah, kudu dadi pelajaran, kudu dadi piye to saiki. Sekarang Anda tahu waktu kue cilik biyen ada istilah di Indonesia menuju masyarakat madani kuwi resmi pemerintah. Resmi loh kuwi. Ning saiki wis ora dienggo meneh. Jadi pemerintah iki cangkeme ra karo-karuan. Biyen ngene bar kuwi ilang, bar kuwi ganti meneh lak ngono. Dulu itu cita-cita pemerintah di zaman akhir Orde Baru itu membangun masyarakat madani. Madani itu artinya masyarakat madaniyah yang acuannya adalah Kanjeng Nabi di Madinah. Tapi baru lali, baru dihilangke. Bahkan sekarang anti khalifah, anti khilafah. Wis sak pekok-pekoke menungso anti khilafah. Ya. Terus mergo anti khilafah, mergo nek pro khilafah dianggap pro HTI kuwi luwih pekok meneh. HTI tidak sama dengan khilafah. Mergo kabeh kowe iki khalifah, kowe nang suket ya khalifah, ya to kowe nang bojomu khalifah, bojomu nang kowe ya khalifah. Setiap orang adalah pemimpin, setiap orang adalah pengelola dari urusannya masing-masing dalam skala yang manapun. Oke. Salah satu yang mungkin perlu dipelajari, ono sing iso jawab. Keunggulan masyarakat madani di Madinah itu dibanding masyarakat modern ono ora? Ki mesti angel jawabnya mergo karepe piye to Cak Nununa gitu. Mending tak kandhani wae lah. Aku saiki takon, kowe saiki terikat hukum lah ning Indonesia. Ono KUHP, ono aturan pemerintah, ono Perpres, ono Perda, ono Perdes, ono macam-macam. Kowe melu gawe ora? Kowe melu gawe ora?
Lah kok kowe gelem ora melu gawe kok taat? Wong kowe ora melu gawe kok kowe mentaati barang sing kowe ora melu gawe. Kok gelem kowe? Nek sing gawe Gusti Allah ora apa-apa, kono sing gawe awake dhewe sekene manusa. Nek padha-padha menungso kudune kowe lak melu gawe. Alasannya ono jane lah, saya kan sudah punya perwakilan di DPR kan gitu, mereka yang bikin kan gitu. Kowe percaya ora karo wakilmu kae? Ah, ngomong ora, ning taat, apa kok to kuwi? Jare ora percaya ning taat. Jadi kowe kira ulul amri? Percaya kowe? Ndak apa-apa nek kowe percaya ora masalah. Apik berarti beres ora masalah, ora perlu suluk maleman meneh. Wis beres kok masalah. Itu ulul amri bukan? Apakah DPR mewakili urusanmu? Kalau kamu mengeluh, apakah mereka mendengarkan? Kalau Anda punya masalah, apa mereka ikut menyelesaikan? Lah tuh ulul amri cangkeme sapa sing ngomong? Mulane kowe iki ilangke sik istilah-istilah mewah-mewah muluk-muluk kuwi ilangke sik. Ayo sinau. Misale lepek lalekke lepek sik. Pertama fungsine iki dienggo nglemeki cangkir pamane. Ning lalekke nglemeki cangkir. Iki apa ta iki? Apa? Beling ki apa ta? Ayo, iki kan kita kan berlatih berpikir wes. Iki terus ke. Iki lepek, iki nggung anune cangkir, terus iki beling terus ke. Beling karo berungko keramik iki mundur. Soalnya beling sik dadi keramik. Nah saiki saka keramik kita ke belakang lagi. Beling ke belakang lagi. Lemah, oke? Dadi iki lemah sing wis dikhalifai, dadi lepek. Lemah iki terus ke asal usule. Bingung. Mulane kowe dihapusi terus. Ora gelem sinau bodoh. Ngono wae bingung. Terus minta Indonesia berdaulat, berkeadilan sosial. Aku iki dihapusi bendina ora ngerti kok. Piye ming sinau ngono ora iso. Wis ngene wae, gethuk. Gethuk ki saka apa? Telone nek digrus dadi apa? Gelepung. Pati, ya ora? Nek kowe gawe wis, kowe lali gethuk, lali telo, saiki tekan gelepung. Saka gelepung kowe iso gawe sing dudu gethuk ora? Aku takon iso apa ora? Ya Allah, aku iki urung rabi wis meteng. Oh ditakoni wis rabi durung meteng. Lha ngono kuwi piye? Urut pikirane Al-Fatihah, Al-Baqarah ngono. Wong ditakoni saka glepung iso gawe selain gethuk ora? Iso ngono sik. Wong kowe wis rabi durung. Wis meteng lho piye to? Oke ya, jadi kita harus kronologi berpikirnya, harus urut, evolusioner atau evolutif. Allah saja membuat alam semesta selama 6 tahap atau disebut 6 hari. Oke. Jadi saka gelepung iso gawe barang anyar sing didu-gedhok. Barang anyar sing wingi durung ana kuwi jenenge bid'ah. Bid'ah kuwi apik apa elek? Ya tergantung. Ning entuk ora bid'ah? Boleh, kudu, bahkan kudu. Mosok berambang langsung kok jabut kok kerumus. Butuh bid'ah no.
dionceki, diulek, dicampur dadi sambel, dadi bumbu kan ngono. Iku jenenge bid'ah, ijtihad. Metodenya ijtihad, jeneng penggaweane bid'ah, menciptakan, membuat sesuatu yang kemarin belum ada. Jadi nek kowe dionekke bid'ah, alhamdulillah apik berarti. Gitu ya. Cuman ono upaya menciptakan sesuatu yang baru yang hasilnya merugikan, ada yang hasilnya menguntungkan. Nek merugikan berarti bid'ah, sayyi'ah atau dolalah kan gitu kan. Jadi bid'ah aja disalahke. Ana wong rabi bener rabine. Ning le ngaploki bojo kuwi sing salah. Gitu. Nek bojone ora iso meteng ya ora salah, Gusti Allah sing gawe. Anjur kowe rabi meneh ngono kan. Nek kuwi dalam rangka bid'ah ben duwe anak ya ora apa-apa. Oke. Ini aku karepku cepet tapi kan mergo ketoke lamban berpikir iki mau. Jadi kepeksa rada. Oke ya. Jadi gini sekarang. Mau ana telo, ana gethuk terus awake ngelalekke kabeh dadi gelbung sih. Nah, Indonesia Raya negara ini gelbung apa telo apa gethuk? Telo. Ayo dulu. Loh, Indonesia Raya. Gelepong. Lah iki piye mulane dihapusi terus kowe. Kok telo, nek telo kan sing gawe sapa? Sing Gusti Allah, negara Indonesia sing gawe sapa? Sing gawe gunung, pulau, segara Gusti Allah, nggih. Tapi sing gawe negara menungso, sing gawe telo Gusti Allah. Ning telo dionceki dimasak dadi gethuk kuwi menungso apa rumangsa malaikat yo nggih gethuk. Nek kowe ora iso mbedakake iki kapusan terus kowe. Mulane sinau bareng kaya ngene ben ora nambahi ben ora kapusan. Ya, jadi Indonesia Raya ini gethuk. Gitu. Dikai klopo, dikai tambahi gula, diwungkus, diseleke wadah. Itu kan namanya kebudayaan melalui politik, melalui regulasi, melalui SOP, melalui peraturan-peraturan dadi gethuk. Gitu ya. Nah, sekarang kita berpikir sampai gelpung. Ento ora suatu hari kowe mergo kowe kuwi wis duwe kesadaran gelpung kuwi gawe sing dudu gethuk. Ento ora suatu hari Indonesia Raya kira ono ning ana sing anyar. Wis ngono tok, cukup wis, ora diteruske. Ento ora. Sing harga mati kowe tanah airnya. Ning nek gethuke entuk ora ono. Ya ora? Ning telone tetep terus. Ya ora, gelepungnya tetep terus, ngerti ya? Jadi yang disebut NKRI harga mati itu adalah gelepungnya karo telane ning dudu gedhuke. Anak gedhuke racunen kaya ngene iki. Marake weteng loro bendina. Ya ora? Gabus jebul dudu gethuk ning gabus. Bul dicampur-campur karo idune barang, karo formalin barang ya ta? Gitu ya, oke. Wis ngerti maksudnya ya? Aku mengandani kowe isih cilik le, kowe isih 20 tahun, 19 tahun, 21 tahun paling pol. Sok-sok kowe aja kaget nek ana barang sing ora kaya saiki. Mulane mikira glepung mulai saiki. Kowe kudu kreatif bahwa kita berpikirnya aja mung barang dadi. Aja nek kowe berpikirnya glepung, kamu bisa membayangkan ada kemungkinan banyak dalam hidup ini. Tidak ada yang boleh putus asa dan selalu ada harapan dalam kehidupan. Iki upama ora penako weteng dadi loro ki lak lenggawe gethuk sing salah. Mulane saiki siap-siap gawe panganan anyar entuk gethuk ning gethuk sing penak, sing sehat utawa gawe sing liyane gethuk. Ah, ngerti ya? Wis ki teruske dhewe. Oke, sekarang kita pelajaran terakhir dari Madinah tadi, Tolak Al-Badru tadi gini, aku harus takon mau, kowe iki taat hukum toh? Melu gawe hukum ora? Sing gawe hukum sapa?
Bedane apa kowe karo sing gawe hukum kuwi? Lah kok nek sama, apa ada sing gawe kowe ora? Heh? Loh, enggak, gini loh. Apa bedanya? Kayak kok entuk gawe, kowe ora entuk gawe. Kenapa orang bisa punya jabatan? Ini loh. Saiki ora ana persyaratan itu le, saiki to nek dadi bupati ki entuk ora nek ming tamatan aliyah. Syaratnya apa? S1 misale. S1 ki entuke saka ngendi? Kuliah. Bedane kowe karo sing kuliah apa? Kae dianggap pinter, kowe dianggap kudu, ngerti ora? Kuwi lho maksude. Cetha? Cetha ya. Nah, jadi semua aturan di dunia modern ini yang bikin wong sing dianggap pinter. Ya ora? Nah, di Madinah tidak. Rasulullah tidak ikut bikin piagam Madinah atau konstitusi Madinah. Dan termasuk Abu Bakar, Umar semua gak melok-melok. Orang melu-melu. Orang jur dipilih, kowe sing pinter-pinter dirumuske ora. Sama dengan piagam Makkiyah itu tidak saya bikin. Yang bikin harus jamaah sendiri, sesasi rapopo, setahun rapopo. Monggo ning kudu dirumuske dhewe. Karena saya ingin seperti Rasulullah. Itu ya. Nah, ada 47 pasal piagam Madinah itu yang menciptakan dan yang merumuskan bukan orang pinter, bukan perwakilan tapi rakyat langsung. Apik endi negara Madinah karo Indonesia? Jawabnya nganggo sing wis diomongke ket mau ya, iki jawab iki pecotot saka cangkem ora liwat uteke wajan. Apik endi Mas? Ngene lho, aturan ki dibikin rakyat atau dibikin perwakilan rakyat? Siapakah yang paling punya hak atas suatu negara? Nah iya, ngono lho maksudku. Nah, di dunia modern baik di Amerika, di Inggris, Magna Carta, Declaration of Independence, piagam PBB, semua yang bikin adalah wong pinter-pinter kuwi. Sing dianggap pinter kuwi. Di Madinah tidak. Langsung masyarakat kono dirumuske dhewe kono piye? Rembuka. Nek arep kerengan saiki aja sesuk. Nek wis barono rumusan kan gitu. Jelas ya Mas ya. Saiki dijangkepi. Selama Anda jadi rakyat Indonesia pernah memilih pemimpin enggak? Pernah? Tahu Mas? Aku takon wis tahu melu pemilihan? Oke. Kowe milih ora? Apa sih? iki ngene iki lho, kebiasaan slulup. Ya, ayo rada slulup sithik, dipikir rada tenanan sithik nek jawab apa-apa nek takon apa-apa. Aku takon kowe tenanan wis tau milih ning Indonesia? Wis tenan. Kowe milih tenan? Nek nyoblos mesti aku percaya. Nek milih tahu apa kowe? Biasanya sing kok coblos ki satu di antara berapa? 2 atau 3. Sing milih telu ki sapa? Lah kok dudu kowe? Dadi kowe iki milih apa dipilih iki? Lah ngono kok kon tau milih. Kemeng dipilih ke. Jadi urung rakyat Indonesia belum pernah memilih pemimpin. Cuma dipilihkan oleh partai, dia disuruh njupuk satu di antara 3. Mongko pemimpin jumlahnya kaya jajan sak pasar beribu-ribu banyaknya. Kudune kowe iso milih jajan ngendi wae sing kowe gelem. Sistemnya bisa dibikin seperti itu. KPU dengan bikin komputer besar, online, setiap orang tinggal setor mau lewat WA, email, SMS, segala macam. Siapapun pilihanmu, sebutan jenenge dengan identitasnya.
bebas, nanti kan ketorong kok sapa sing mesti, asalkan jujur, online, terbuka, transparan. Ora penting sapa. Presiden kita 5 tahun yang akan datang sudah dipilih sejak sekarang. Sakarepmu, kowe KTP nomor piro, kowe milih sapa sakarepmu, milih Habib Anies entuk, milih Karjo entuk, milih monggo sakarepmu. Sakarepmu dhewe-dhewe. Itu ya. Bisa ndak kira-kira secara computerizing dilakukan? Bisa, kenapa tidak? Nggak perlu kotak apa jenenge, kotak apa? Iya, ndak perlu, gue kok bisnis meneh. Ora perlu kertas, pakune bisnis. Nek gue online wis menggari email. Terus dilihat orang banyak tiap saat, bisa diakses, dan kari didelok sapa ya sing oke disebut, pasti akan ada. Pasti akan ketemu nanti siapa yang katakanlah 10 besar, terus 3 besar, terus 1, pasti ada. Benar ya? Ini sekedar awal. Saiki berikutnya gini. Wes ngerti ya, sekarang ke depan muga-muga gue ngerti luweh cerdas bernegara. Menggali tambang dihabisin sehabis-habisnya, ataukah kita toleran kepada anak cucu kita yang harus mendapat bagian? Saya tanya, regulasi pemerintah selama ini pakai saum apa tidak? Tidak. Jadi puasa tidak pernah diingat oleh para stakeholder, apa pertambangan atau apapun saja. Padahal selamatnya manusia hanya kalau dia mengerti puasa. Mas, ternyata rapat kabinet, rapat DPR, rapat Pemprov, nomor 1 adalah menyadari di mana, kapan, seberapa puasa harus dilakukan. Benar nggak? Dan itu tidak pernah menjadi kesadaran negara kita. Itu makanya nggak usah terlalu percaya. Itu. Kamu milih yang baru yang kayak apapun ternyata juga nggak puasa. Kan sudah berkali-kali toh. Itu. Tapi saya dengan penuh kesabaran mendengarkan perdebatan mengenai hal-hal yang saya sudah lama tidak percaya. Tapi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Saya sangat sabar untuk mendengarkan hal-hal yang ngopo cah-cah. Oke. Ya aku ndak anti, aku lapo anti-anti. Gitu loh. Antimo tak. Dari dulu kan saya sudah ndak setuju. Lah yang dulu milih siapa? Lah kok sekarang sambat ke sini? Lah yang milih Jokowi dulu siapa? Lah kok sekarang dibicarakan di sini? Kita di sini syahadatnya jelas. Allah, Muhammad, yang lain nanti dulu. Kan begitu? Kan jelas. Kita ndak ganggu, silahkan mau kamu ambil, mau kulum, kok mut, kok kerakoti, ya karepmu. Tapi kalau kita disuruh mengakui, itu urusan lain. Gitu loh. Kalau yang diakui itu sudah cetok, bojoku tak akoni, bapakku tak akoni, Gusti Allah tak akoni, Kanjeng Nabi tak akoni, anakku tak akoni, ya toh, konco-konco tak akoni, liyane kok sih. Nanti dulu, apamu, apaku awakmu itu. Kok aku kudu ngakoni awakmu, kan gitu. Jadi aku ya seneng-seneng aja ngrungokno cacakne, ya seneng-seneng. Tapi ya gak ono gunane ngomong-ngomong ngene. Anda punya kehendak, saya punya kehendak, dan Allah punya kehendak, dan Allah menyatakan percayalah bahwa yang berlaku adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi saya mohon sama Allah, ya Allah, ini anak-anak udah setor takbiran. Jadi tolonglah yang punya keinginan-keinginan yang sudah ngempet itu dikabulkan. Amin. Gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, pertama. Jadi kita resume sedikit pengetahuan dasar mengenai takbir, puasa, Idul Fitri, hari raya dan seterusnya. Beberapa hal aja ya untuk nginget-inget aja. Biasanya kalau Idul Adha itu takbirannya bisa sebulan penuh. Tapi kalau Idul Fitri sehari. Artinya sesungguhnya Id yang lebih agung di mata Allah itu Idul Adha, bukan Idul Fitri. Itu ya. Jadi kita agak terbalik. Ya setelah pindah apa-apa, Indonesia terbalik itu sudah kerjaannya ya. Terutama di bidang politik dan pemerintahan. Memang
sudah hafal, seluruh penduduk langit sudah hafal. Oh, kalau yang terbalik itu namanya Indonesia, gitu. Wis ora apa-apa, Singapura wae. Sing dilebokke swarga kabeh ning neraka 300 tahun. Kedua, ini sudah Idul Fitri, sudah hari keberapa ini? Hari ke-7 kok kita masih takbiran, ini normal enggak? Enggak pernah toh biasanya, tapi masih boleh enggak? Takbiran tuh tiap hari juga boleh. Kalau perlu Anda tiap hari takbiran gitu ya. Jadi biarin orang kampung anggap Anda orang gila, memang gila. Takbiran tiap hari. Jadi daripada rengeng-rengeng, karena salah satu teorinya adalah nanti takbiran itu menghimpun tenaga Anda. Tapi kalau Anda mendengarkan lagu-lagu apa pop, rock, apa semua macam-macam, itu belum tentu menghimpun tenaga. Jadi jangan lakukan, jangan dengarkan, jangan lihat, jangan alami apapun yang tidak menghimpun tenaga hidupmu. Kalau yang menghabiskan tenaga, menyerap tenaga, itu Anda rugi. Jadi saya selalu menghitung. Makanan saja saya hitung hanya kalau dia menambah himpunan tenaga hidup saya, jasmani maupun rohani. Kalau dia tepat, maka himpunan tenaga jasmani akan memproduk himpunan tenaga rohani. Demikian juga tenaga rohani akan dialektis berakibat pada tenaga jasmani. Itu. Nanti kita dengan manusia syahwat ini kita harus mengenali teori dasar mengenai jasmani rohani ini apa toh jane? Ini dikotomi apa gradasi apa? Ini kita harus kenal gitu. Nanti soal yang dibicarakan mengenai pilkada segala macam itu akan tidak ada gunanya kalau Anda tidak mengenali dasar-dasar dari hidup Anda sendiri gitu. Oke, nomor 2 soal hari raya dan puasa. Anda kalau di desa dulu kan kalau mau puasa malamnya kan diajari bapak-bapak ibu-ibu di musola kan nawaitu saumal ghadi an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala itu zaman dulu. Kalau sekarang pakai rap gitu kan. Nah itu som khoti itu kira-kira saya tidak tahu lah. Cuman yang ingin saya omongkan dari kalimat ini itu kan kalimat bikinan kita sendiri. Nawa itu artinya aku berniat, pasten ya, saum puasa besok pagi atas dasar keikhlasan saya kepada Allah gitu. Nah di dalam Al-Quran tidak ada disebut saum tapi siam, gitu, siam Ramadan. Jadi kenapa kok niat Anda nawaitu saumal ghadi kok tidak nawaitu siamal ghadi? Ya enggak apa-apa sebenarnya, enggak ada masalah. Jadi saya ini bukan sedang mempermasalahkan. Cuman kalau ngerti bedanya hidung sama bulunya kan lumayan daripada nggak ngerti bedanya kan gitu kan. Kalau sudah ngerti bedanya ini jempol kaki, ini jempol tangan kan agak lebih selamat hidupnya daripada Anda tidak ngerti bedanya jempol Anda sama hidung Anda kan gitu kan. Jadi gini, jadi kalau saya menafsirkan siam itu adalah prosedur atau syariat untuk melakukan puasa, tidak makan, tidak minum dan memasukkan apapun, tidak melakukan sejumlah hal yang biasanya boleh dari subuh sampai maghrib, itu siam. Maka Ramadan disebut Ar-Ramadhanu madrasah. Jadi Ramadan itu adalah diklat, pendidikan kilat 1 bulan. Anda dilatih untuk kembali melakukan siam dari pagi sampai sore gitu ya. Kalau saum itu segala hal yang sifatnya menahan diri. Sampean sebut satu hal, apa perilaku, apa kerjaan, apa produksi, apa kerjaan, untuk apa saja yang tidak ada unsur menahan dirinya Anda sebut. Satu saja. Satu saja kerjaan yang tidak ada unsur menahan diri, yang tidak ada unsur mengendalikan diri, yang tidak ada unsur membatasi diri.
Satu kerjaan kalau ada. Naik motor, ngegas, ngerem, berarti puasa, saum. Apalagi istri, sebanyak-banyaknya apa Anda batasi satu saja? Satu, saum. Apalagi menggali tambang, dihabisin sehabis-habisnya, ataukah kita toleran kepada anak cucu kita yang harus mendapat bagian? Saya tanya, regulasi pemerintah selama ini pakai saum apa tidak? Tidak. Jadi puasa tidak pernah diingat oleh para stakeholder, apa pertambangan atau apapun saja. Padahal selamatnya manusia hanya kalau dia mengerti puasa. Sound system ini isinya puasa, Mas. Diginiin, dibatasi, digedein ya, Mas ya. Diginiin, ini kegedean dikit bengung, ini kegedean dikit ndak balan. Itu isinya ilmu puasa semua. Betul ndak? Dah. Kamu bikin celana itu kan prinsipnya puasa. Kan makanya diukur loh, kakimu panjangnya seberapa, kan begitu. Betul ndak? Nah, itu prinsip puasa. Mas, ternyata rapat kabinet, rapat DPR, rapat Pemprov, nomor satu adalah menyadari di mana, kapan, seberapa puasa harus dilakukan, benar nggak? Dan itu tidak pernah menjadi kesadaran negara kita. Itu makanya nggak usah terlalu percaya. Gitu. Kamu milih yang baru yang kayak apapun ternyata juga nggak puasa. Ini kan sudah berkali-kali toh. Gitu. Tapi saya dengan penuh kesabaran mendengarkan perdebatan mengenai hal-hal yang saya sudah lama tidak percaya. Tapi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Saya sangat sabar untuk mendengarkan hal-hal yang ngopo jaga-jaga. Oke, ini udah jangan terlalu panjang, nanti jadi ceramah puasa. Jadi ngerti bedanya saum sama siam ya. Keselamatan hidupmu, bahkan kaya tidaknya hidupmu tergantung pada kecanggihanmu di dalam menentukan kadar puasamu di dalam pekerjaan, dalam jualan segala macam. Anda jualan bebek goreng, mentang-mentang laris, maka sampai jam 3 malam Anda masih ladeni. Jadi akhirnya beli bebek lagi untuk supaya Anda bisa goreng lagi. Tapi percayalah, kalau Anda melampiaskan, kalau Anda berhari raya tiap hari di warung Anda, maka usia warung Anda juga tidak akan lama. Kalau Anda membatasi jamnya, pokoknya saya cuman jualan bebek paling banyak 50 atau paling banyak 25, habis tutup. Kayak ceker di Solo, kalau Anda lewat Solo itu buka jam 2 malam, tutup jam 5 pagi. Dah. Pokoknya jam 5 pagi tutup. Pokoknya jam 2 baru buka. Meskipun sudah antri sejak jam 11, pokoknya jam 2 tutup. Kalau Anda punya prinsip puasa seperti, maka Anda memiliki kecenderungan terhadap keawetan atau keabadian. Begitu. Kalau kamu suka apa? Kalau suka makanan apa misalnya di Jakarta? Upamanya soto Betawi. Terus pagi soto Betawi, siang soto Betawi, malam soto Betawi, jam 2 malam soto Betawi. Kira-kira berapa lama usia soto Betawi di mulut Anda? Sebentar aja akan Anda bosan kan? Nah, jadi puasa sebenarnya adalah alat yang paling utama untuk mencapai keabadian. Itu ya saya. Itu salah satu contoh aja. Oke. Jadi sudah jelas ya puasa. Bedanya siam adalah diklat Ramadan. Kalau saum artinya adalah apa saja dalam hidup di mana kamu menerapkan prinsip untuk membatasi diri, menahan diri. Regulasi itu apa? Regulasi itu kan menghitung sesuatu secara akurat, secara tepat. Itu namanya puasa. Kan gitu Mas. Coba mentang-mentang seneng sama istrimu kok keloni ya bendino. Esok kelon, awan kelon, sore kelon. Kate ngantor sih dulu ngadeg duluan. Suwe-suwe bosen dewe mari ngono kan gitu. Maka harus ada puasa. Maka Rasulullah mengatakan makanlah kalau lapar dan berhenti makan sebelum
Kenyang maka kamu akan sehat dan lebih lama keawetanmu, gitu ya Rek ya. Terus imsak. Di sini kalau imsak tandanya apa di Jakarta? Pakai teriak imsak gitu. Oh pakai sirine. Sirine. Enggak dong, kalau sirine itu buka. Oh bapak ibu-ibu gitu. Kalau di Jogja imsak gitu ya. Dari masjid besar Jogja itu Pak Jundi namanya itu, lagunya gitu imsak gitu. Sejak zaman dulu. Setelah Pak Jundi mati yang ganti persis seperti itu juga. Gitu. Jadi di Jogja itu banyak sosiologi atau gejala sosial yang kita perhatikan dari loudspeaker masjid. Jadi kalau di masjid itu ada pengumuman bapak-bapak, ibu-ibu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah meninggal dunia, itu berarti Pak Walikun yang mengumumkan. Kalau sudah dengar mulai bapak-bapak, Pak Walikun berarti Anda mati. Begitu ada dengar suara Pak Walikun berarti ada yang mati. Sampai pada suatu hari bapak ibu-ibu loh, kok bukan suara Pak Walikun, berarti yang mati nyeneng no, hidup itu nyeneng, dengerin gitu tuh aja sudah seneng kok. Biar gubernursinya siapapun itu. Tapi Anda tuh juga jangan terlalu apa tuh efektivitasnya Anda anti Ahok di sini nih. Oh ini cuma orang-orang lemah kiri-kiri gendut-gendut. Apalah, ndak ada pengaruhnya lah di sini. Ini ndak ada pengaruhnya sama sekali. Anda anti, Anda pro, ndak ada pengaruhnya. Dan negara itu adalah tatanan yang sudah ada sistemnya, ada lembaganya, ya. Dan ini sama sekali tidak ada urusan sama negara sebenarnya. Negara itu punya legislatif, yudikatif, eksekutif. Dan semua mobilisasi atau semua sistem yang dijalankan itu kan berdasarkan 3 lembaga dasar itu.